Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidi 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'bar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Minggu depan itu terakhir kayaknya ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita udah membahas tentang bab amalan apa saja yang bisa kita lakukan di hari Jumat ya. Apa diantaranya adalah potong kuku, cukur bulu-bulu, gitu kan? Bersih-bersih rumah ya, membaca Al-Kahfi, membaca Al-Waqiah, dan kemudian ziarah kubur. Hari ini kita perkenalan aja. Saya akan menyampaikan beberapa komposisi dan isi dari bulan Ramadan ya. Kita akan membahas komposisi dan isi dari bulan Ramadan karena nisfu Sya'ban udah lewat. Hari ini kita puasa nisfu Sya'ban. Ada yang puasa? Ada ya. Baik. Kemarin kita masuk bulan Sya'ban dengan ilmu. Sekarang kita masuk Ramadan, kita usahakan dengan ilmu. Kita akan bahas secukupnya tentang komposisi di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kita akan jelaskan detail yang selama ini kurang terpahami dengan baik. Di dalam bulan Ramadan, dalam satu tahun ada bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan, kan gitu kan? Dalam satu tahun ada hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Dalam satu hari ada waktu yang paling utama, itulah sepertiga malam. Nah, tetapi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Ramadan yang tadinya adalah paling utama, itu dia punya komposisi di dalamnya. Atau bahasa gampangnya, dia punya fitur di dalamnya. Kita bahas fitur-fitur itu pelan-pelan. Yang pertama, dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Saya jelaskan dengan detail. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 323.000 huruf, dan 77.429 kata. Itu turun adalah di bulan Ramadan. Nah, jadi begini Bu, ada dalil bunyinya begini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Cuman seperti yang ibu sudah pernah dengar saya menjelaskan, coba diingat lagi. Al-Quran turun di bulan Ramadan kan panjang Ramadan itu. Dari hari pertama sampai hari ke-30 gitu kan. Nah pertanyaannya, kenapa sampai hari ke-30? Terus lebih tepatnya kapan sih Ramadan itu? Kapan sih Al-Quran itu turun? Didetili dalam sebuah surat, bunyinya Inna anzalnahu fi lailatil
Al-Quran itu turun pada malam Lailatul. Jadi pada malam apa Al-Quran turun? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seluruh ulama sepakat itu adalah berada pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Di antara tanggal itulah turunnya Al-Quran. Cuman masalahnya, kenapa banyak masyarakat kita yang memperingati nuzul Quran itu pada malam nuzul Quran 17 Ramadan? Iya dong. Nah, ini saya udah jelaskan sebagian. Ibu nuzul Quran di masjid di rumah ibu tanggal berapa? 17 Ramadan. Sementara Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kenapa memperingatinya pada 17 Ramadan, yaitu minggu kedua? Betul? Kenapa? Nggak tahu juga lah. Nggak tahu juga ya. Udah jelas Al-Quran turun pada malam Lailatul, tapi banyak orang memperingati nuzul Quran pada malam 17. Padahal 17 bukan 10 malam terakhir. Kenapa? Nih dicuekin saya. Jadi begini, Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Perhatikan pelan-pelan. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat berkumpulnya Al-Quran, termasuk tempat berkumpulnya catatan takdir kita. Proses pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz, itulah pada malam Lailatul Qadar. Jadi nggak tahu sebenarnya tanggal berapa. Yang penting 10 malam terakhir. Dan proses yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pada malam 17 Ramadan. Dah paham? Lah kue angguk ya. Tadi nganga ya. Enggak tahu ya. Saya pelan-pelan. Al-Quran turun dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Nah, tidak ada yang bisa lihat itu. Berkumpullah Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Itulah pada malam Lailatul. Dan tahap yang kedua, Al-Quran turun dari malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz, dibawa kepada baginda Nabi, disampaikan ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tepatnya di Gua Hira di Jabal Nur, waktu Rasulullah bertahanus di Gua Hira, itulah pada malam 17 Ramadan. Kenapa yang diperingati 17 Ramadan? Karena lebih jelas waktunya, baginda Nabi mengerjakannya. Tapi kalau dari Allah ke Lauhil Mahfuz, hendak jaleh. Nggak ngerti kita kapan. Nah, lebih jelas dia memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kalian memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Padahal Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jawabannya, 17 Ramadan adalah waktu di mana wahyu pertama kali sampai kepada baginda Nabi. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Boleh nggak kita memperingatinya? Boleh, nggak ada masalah, kita senang. Sama dengan suka ada yang bilang, Maulid Nabi tak boleh. Maulid Nabi tak boleh. Maulid itu artinya kelahiran. Maulid lahir. Rasulullah nyata lahir. Netral, nggak ada masalah. Rasul memang lahir. Rasulullah memang dilahirkan. Maulud artinya lahir. Maulid artinya lahir. Rasulullah memang dilahirkan. Nabi Isa dan Nabi Ibrahim saja menunggu kedatangan kelahiran Rasul. Dengan kelahiran itu, apakah kita senang? Senang. Orang yang belum aja ketemu dengan ajaran baginda Nabi, senang dengan kelahiran Nabi. Masa sebagai umatnya nggak senang? Cuman kesenangan daripada kelahiran baginda Nabi itu, apakah digunakan untuk hal yang baik-baik, memperingati dengan cara baik-baik, atau dengan yang tak baik? Itu masalahnya. Maulud nyata Rasulullah lahir, nggak bisa kita tolak, betul?
Tapi kita senang dengan kelahiran itu. Lalu kita kemudian membuat ceramah-ceramah agama di situ. Nggak apa-apa, yang penting tidak ada ritual yang aneh-aneh di sana. Sama dengan nuzul Quran. Senang kita turun Al-Quran. Berbahagia kita turun Al-Quran. Kenyataannya Al-Quran turun. Ada nuzulnya. Nggak bisa kita bantah. Cuman sikap kita menghadapi nuzul Quran itu apa? Kan gitu ya? Nah, ketika sikap kita senang, semangat baca Quran, mempelajari sejarah turunnya nuzul, nggak ada masalah. Oke, sampai sini clear? Clear ya, 17 Ramadan. Dan ibu, yang paling penting adalah Al-Quran. Walaupun dia bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran itu nggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab, maka Umar bin Khattab nggak akan bingung. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Terjatuh pedangnya, menangis dia. Karena dia nggak kenal dengan bacaan itu. Waktu Rasulullah diperintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa kata baginda Nabi? Ma ana biqari. Aku harus baca apa? Padahal mereka orang Arab. Jadi bahasa Arab Quran nggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab lebih pandai baca Quran, lebih juara kalau lomba tafsir Quran, lebih juara kalau lomba qiraatil Quran. Pada faktanya enggak juga. Orang Arab perlu belajar Quran, orang Arab perlu mengartikan Al-Quran, karena bahasa Arabnya Al-Quran enggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Ini luar biasa. Karena bahasa Arab Quran adalah bahasa wahyu. Karena dia wahyu, maka ada kehendak Allah di sana. Bayangkan Allah berkehendak, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah. Di mana Allah menjaganya? Di kepala-kepala para penghafalnya. Coba saya tanya Bu, masuk akal nggak sih Al-Quran itu dihafal, ibu nggak ngerti artinya, nggak ngerti bacaannya, membacanya aja masih terpletok-pletok, tapi bisa menghafalnya? Nggak masuk akal. Anak SD bisa ngafal Quran, anak SMP bisa ngafal Quran. Di masjid tempat saya 6 bulan anak SMU banyak bisa ngafal Quran, karena ustadznya ngerti metode mengajarkannya. Saya salut juga itu di masjid tempat saya. Nggak masuk akal. Kenapa diartikan susah, tapi kok membacanya itu, menghafalnya itu mudah? Mudah. Kalau nggak mudah gimana ibu bisa hafal macam ayat kursi? Kenapa nggak hafal Al-Kahfi ayat 1-10? Mudah. Kenapa? Karena ibu diizinkan oleh Allah untuk menghafalnya. Andaikan nanti Al-Quran musnah, na'udzubillah, tapi Al-Quran tetap abadi. Di mana? Di kepala para penghafalnya. Dia macam bisa dicatat ulang, karena ada para hufaz di Palestina, anak kecil banyak bisa hafal Quran. Usia 7 tahun hafal Quran, 6 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran. Persoalannya kok bisa? Karena itu adalah wahyu Allah. Allah yang mengizinkan orang itu untuk mampu menghafalnya. Pertama, dia nggak sama dengan bahasa Arab orang Arab. Yang kedua, dihafal bisa. Maaf, ustadz tamat pesantren ceramah dia nggak perlu dia bawa Quran. Tapi coba ibu perhatikan, saya bukan ingin mendiskreditkan agama lain. Kalau ibu lihat di televisi, ada orang-orang yang khutbah agamanya, selalu mereka bawa kitabnya. Mereka baca. Dalam Matius, Markus ayat sekian dia baca. Dalam Lukas, Yakub ayat 79 dia baca. Sulit dihafal. Kalau kita tamat pesantren coba ceramah, tak pakai Quran bisa. Karena mudah dia dihafal. Dan yang ketiga, paling penting, tidak masuk akal. Orang yang rajin baca Quran, hatinya akan tenang.
Dari mana masuk akalnya? Kok baca Quran hati tenang? Sudah dibuktikan, orang yang rajin baca Quran itu adrenalinnya stabil. Adrenalinnya stabil, dia tak cepat marah. Ketika dia tak cepat tersinggung dan marah, insya Allah rumah tangganya sakinah. Orang yang jarang baca Quran, hatinya gersang, adrenalinnya nggak stabil. Ketika tidak stabil, sedikit-dikit dia tersinggung, dikit-dikit dia marah. Saya coba cek, kalau ada orang suka marah-marah, suka senggol bacok, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, cek bacaan Qurannya. Gitu aja. Loh kok nggak masuk akal? Kenyataannya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Coba aja ibu, ada orang suka marah-marah, dikit-dikit teriak, dikit-dikit nganga-nganga. Saya ini sekarang banyak orang tua durhaka nih sama anaknya. Saya sering lihat fakta sekarang anak dipukul. Coba, anak usia 3 tahun dipukul. Anaknya aja belum tahu mana benar mana salah. Dipukul sama dia. Ini orang tua lebih jahil daripada anak yang belum balik ini. Ibu kalau mukul anak udah gede, dia udah tahu mana benar mana salah, dilakukan juga, dipukul wajar. Ini kok ada anak kecil usia 1 tahun 2 tahun numpahin susu dipukul. Anaknya belum balik, emaknya lebih belum balik lagi dibanding anaknya itu. Anaknya aja nggak tahu mana beda salah dan benar. Terus sedih gitu itu. Cek tuh bacaan Quran orang tua yang kayak gitu. Itu orang tua durhaka itu. Lebih lucu lagi, kucing naik ke meja, dia tendang, dia marahin. Nggak mau dikasih makan, nggak usah nyakitin. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan nyakitin. Kita nih hidup sama orang tua, sama suami, sama anak, sama hewan, sama anak kecil, nggak bisa berbuat baik, minimal jangan nyakitin. Dengan teman juga kayak gitu. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal jangan nyakitin. Saya sering nengok fakta, lagi makan kucing naik, dia tendang, dia usir. Padahal kucing tak berakal. Yang memukul lebih tak berakal lagi. Kecuali kucing itu balik berakal, akalnya sempurna, mukallaf, dia balik, dia bisa jadi imam masjid. Ini kucing udahlah nggak berakal. Nggak tahu dia mana benar mana salah. Dia cuma minta sisa makanan. Takkan dia minta itu semua. Sisa makanan dipukul. Coba bayangkan. Dia tak balik, kita lebih nggak balik lagi. Anak kecil juga gitu, ditumpahkannya makanan. Nggak mau dia makan, dia nggak selera, basakang-sakangan saya. Nggak tahu maksudnya. Itu orang-orang yang punya akhlak kayak gitu bu. Yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul anak, dikit-dikit nendang kucing. Nggak suka sama kucing nggak apa-apa. Tapi jangan nyakitin. Nggak suka nggak apa-apa. Nggak harus semua jadi cat lover. Nggak suka nggak apa-apa. Ya, tapi jangan dipukulin gitu loh. Sama orang tua suka durhaka, cek tuh bacaan Qurannya. Boleh adu gitu. Paham nih? Itulah Al-Quran. Itu Masya Allah ya. Jadi tak boleh lagi marah-marah dengan anak. Ya kan? Jadi kalau ada orang tua mukul anak, ada yang dia angkat baju anaknya, dia lempar. Dia lempar ke tempat banjir. Allah menganga-nganga anaknya. Itu aja lah. Anak tidak balik, yang melempar lebih belum balik lagi. Oke? Kok ibu gitu kali nengok saya? Jangan bilang ibu ingat masa lalu. Oke, clear ya? Nah, Masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu turun pada itulah. Dengan baca Quran, bahasa Arab Quran gak sama dengan bahasa Arab orang Arab. Kemudian Al-Quran itu mudah dihafal karena dia mukjizat. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu dia bisa menenangkan. Tapi kalau kita udah sering baca Quran, lebih sabar. Tapi nggak bisa sekali, Ustazah. Saya udah baca Quran, Ustazah. Masih pemarah juga saya. Berapa kali? Udah setengah halaman, Ustazah. 1 kali ya nggak bisa lah. Udah hidup 50 tahun dengan emosi, 1 kali baca Quran pengen tenang ya nggak bisa. Oke? Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar tadi. Malam berapa? 21, 23, 25, 27, 29.
Malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa. Bahwa ada ciri-cirinya. Yang pertama tadi, Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam Lailatul Qadar ini punya ciri-ciri. Tidak turun hujan. Jadi, kalau ada malam 23, hujan berarti bukan Lailatul Qadar. Oke? Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi cuaca itu sejuk saja. Kalau sekarang kan pakai AC kedinginan betul, nggak pakai AC kepanasan betul, pengap. Tapi pada malam Lailatul Qadar cuaca sejuk. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat semua turun ke permukaan bumi, sehingga udara dinetralisir oleh sayap-sayap malaikat. Malam ganjil. Kemudian yang kedua apa tadi? Tak turun hujan, suasana sejuk. Dan besok paginya, misalnya malam ini Lailatul Qadar Bu, besok paginya itu cuaca atau matahari redup, tidak terlalu terik. Kenapa? Karena besok paginya malaikat yang turun ke permukaan bumi tadi akan membawa catatan amal manusia ke langit. Dan satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu menghalangi terik matahari yang nyampe ke bumi. Dan ciri selanjutnya pada malam Lailatul Qadar bahwa air laut terasa hambar. Tapi janganlah ibu pergi ke Dumai cari air laut. Ngapain ibu ke Dumai? Mau nengok air laut saja? Mau cek Lailatul Qadar enggak nih? Gitu ya? Enggak perlu. Ibadah aja lah baik-baik di sini. Nah, itu ciri malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya adalah Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, beribadah satu kali di malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan ibadah 83 tahun lamanya. Sementara usia tak sampai 80 tahun. Nah, pertanyaannya, amal terbaik apa yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Adalah menghidupkan malam dengan iktikaf. Apa namanya? Ini pengenalan dulu. Nanti kalau udah 10 malam terakhir, saya ingatkan lagi. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid. Apa aktivitas iktikaf? Ada beberapa aktivitas. Baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, doa. Baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, doa. Baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, doa. 5 itu. Boleh salah satunya. Baca Quran terus, boleh. Boleh salah satunya. Zikir terus, boleh. Boleh 2 aja, boleh 3 aja. Nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau iktikaf nggak boleh ngobrol. Nggak bisa Bu. Ustazah, saya duduk di masjid, baca Quran, tapi sambil cerita, itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Saya di masjid, zikir, sambil ngobrol, itu zikir namanya, bukan iktikaf. Jadi kalau mau dia dianggap iktikaf, mesti diem. Nah, jadi ibu, iktikaf nggak harus sampai pagi Bu. Setengah jam boleh, 1 jam boleh. Habis taraweh tetap di masjid sampai 1 jam. Atau pulang dulu menjelang azan subuh nanti datang ke masjid boleh. Ustazah, saya di rumah loh Ustazah. Saya diam, baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri. Bukan iktikaf karena di rumah. Clear? Jadi iktikaf itu diam di masjid. 2. Diam di masjid.
Ngobrol nggak boleh. Makanya itikaf itu ibadah pribadi, Bu. Orang yang itikaf biasanya dia akan di pojok-pojok masjid, duduk satu-satu dia. Dia baca Quran, zikir, ingat kekurangan diri pada malam Lailatul Qadar. Nanti kalau ada kawan kita duduk di pojok masjid dan dia lagi kayak gini, jangan ibu sapa-sapa. Oi, oi, oi. Santailah. Nanti dia jawab, apa nih? Pasar yuk. Bareh maha kini, dah batal itikafnya. Jadi Bu, kalau ada orang yang sedang diam di masjid, jangan disapa-sapa. Dia sedang itikaf. Dia batal kalau mengerjakan yang mubah, ngobrol, scroll, apalagi upload selfie, upload Facebook. Lagi itikaf nih guys, selebel, apalah, foto, top, ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, udah iktikaf nih guys. Setelah iktikaf bolehlah, asal niatnya dijaga. Tapi selesaikanlah dulu, jangan belum mulai lagi udah foto-foto lah. Ya saat ibadah jangan. Kurban before, ganteng kerbau. After tengangak kerbau, update. Alhamdulillah guys, saya tahun ini berkurban, masya Allah, tabarakallah. Ditengok sama kawan, hutang kau dak kau bayar, kurban kau ya. Nggak apa-apa ya, asal niatnya baik. Tapi maksud saya, janganlah banyak-banyak kali gayanya kalau kita lagi itikaf. Jangan ngobrol, foto boleh lah, tapi janganlah berfoto terus. Ya sekarang ini kita foto-foto ini agak ragu sih, Bu. Anaknya masuk sumur, foto dulu nak, katanya baru selamat katanya. Karena repot urusan. Ya kan, jadi baik-baik lah, ya kan. Boleh, tapi jangan berlebihan. Wala tusrif, ya jangan berlebihan. Dah. Jadi ibu-ibu itikaf itu gitu. Nggak harus sampai pagi, Bu. Boleh setengah jam habis taraweh, boleh 2 jam. Ustazah, perempuan itu kan lebih baik di rumah. Perempuan itu kan gak harus ke masjid. Nggak gitu konsepnya. Jadi begini. Perempuan itu tidak wajib ke masjid. Dan perempuan itu juga tidak haram ke masjid. Ada perintah bagi seorang laki-laki untuk dia dianjurkan mengizinkan istrinya bisa ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi kalau ibu tanya, Ustazah taraweh nanti bagusnya di rumah atau ke masjid? Saya bilang yang bagusnya berjamaah. Di masjid berjamaah, di rumah sendiri, ya di masjid. Di rumah berjamaah, di masjid sendiri, ya di rumah. Saya nggak bisa, saya punya anak kecil di rumah, kan nggak harus ke masjid, gitu loh. Paham ya? Jadi tapi nggak diharamkan perempuan itu ke masjid. Boleh saja. Dan kalau dia meminta izin ke masjid, laki-laki sangat dianjurkan untuk mengizinkannya. Yang penting jangan tabarruj, jangan berlebihan. Dandannya terlalu, lipstiknya sampai 2 cm, pensil alisnya sampai panjang bulat-bulat ke sini. Asal jangan berlebihan dandannya. Apalagi ada pula 4 mantan di situ. Ya, jangan. Hijab baik-baik, jaga marwah, muruah dan kehormatan. Udah, gitu. Oke? Nah itu ya, lakukan itu nanti. Pelan-pelan nanti kita bahas lagi komposisi setelah ini ya, kita kan masih kajian ya, belum juga tutup ya. Dah cukup? Ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema? Ya. Sampai apa, Pak? Apakah? Boleh Kak, lanjut Kak. Lanjut Bu. Tolong Ustazah, ibadah apa saja nanti malam yang bisa kami lakukan dan nggak istiqamah. Baik, Ustazah hari ini kan nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban.
apa saja amal yang kami bisa lakukan di malam ini. Sebentar, di HCI saya udah pernah bahas nisfu Sya'ban belum? Kenapa tidak diingatkan? Jamaah juga yang salah ya? Enggak, saya yang salah ya. Jadi sebenarnya amalan malam nisfu Sya'ban itu tadi malam. Dan ibu, kalau malam ini itu tadi malam, saya bahas dulu ya. Kalau nggak bisa ibu tadi malam lakukan, mau dilakukan malam ini juga nggak ada masalah loh, iya kan? Kan nggak ada keharaman mau ibadah di malam hari kan? Memperbanyak ibadah sunnah. Ibu tengah malam bisa ngambil wudhu, lalu nanti malam melakukan sholat sunat wudhu. Pokoknya perbanyak ibadah malam. Kemudian ibu lanjutkan dengan sholat taubat. Ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Ibu lanjutkan dengan sholat tahajud. Ibu lanjutkan dengan sholat witir. Dan ini masih bulan Sya'ban. Gas setelah sholat itu sholawat. Sepanjang bulan Sya'ban sholawat itu bagus. Ingat, ada dalil yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Perintah itu turun di bulan ini. Jadi nanti malam ibu boleh sholat wudhu, hajat, taubat, tahajud, witir. Setelah itu gas dengan sholawat. Sholat apapun boleh. Adrikni, munjia, tibil kulub, sholawat biasa pun gak apa-apa. Kemudian perbanyak zikir. Tetap zikir. Zikirnya itu istighfar dan baca doa zikir Sya'ban. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga Lailatul Qadar, nanti saya ingatkan lagi dibaca. Jadi baca masih selama bulan Sya'ban, boleh ditambah sholawatnya setiap habis sholat dan baca doa tadi. Coba Allahumma, lagi, innaka, lagi, afuun, lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu 3 kali setiap habis sholat atau sujud terakhir ketika mau habis sholat. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Masih bisa baca itu sampai Ramadan pun masih lewat boleh. Masih bisa memperbanyak sholawat sampai di akhir bulan ini juga boleh. Nanti malam udah ya, wudhu, taubat, hajat, tahajud, witir. Perbanyak sholawat, baca yang tadi dan istighfar. Ya. Hah? Rentatannya nggak tahu kapan Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz, nggak ada yang tahu. Mau tahun berapa nggak ada yang tahu. Nah, udah paham ya? Oke. Sholawat dibanyak-banyakkan ya. Nah. Ada lagi? Ya? Iya. Ini kalau misalkan mengantar kuburan atau di ziarah
nggak boleh pakai sendal. Katanya ada dalilnya. Baik, Ustazah katanya mengantar jenazah ke kuburan nggak boleh pakai sendal. Itu ada dalilnya, benar nggak? Oke, lebih tepatnya masuk kuburan buka sendal. Ada dalilnya, tapi dalilnya bersifat adab, tidak syariat. Jadi ke kuburan tuh dianjurkan buka sendal. Oh iya, ibu pergi ke makam Rasulullah, ke makam Imam Syafi'i, ke makam para wali, itu buka sendal. Ada dalilnya, tapi itu adab. Ya, bukan macam syariat. Lah kalau ibu perginya ke kuburannya ke Labuai sana buka sendal, habis kena duri ya kan. Nah seperti itu ya. Tapi adab masuk kuburan tuh buka sendal. Oh tidak berdosa karena dia adab. Sama dengan gini, boleh nggak wudhu nggak pakai baju? Sah, cuman adabnya kena. Tapi nggak berdosa kita. Boleh nggak sholat nggak pakai baju? Yang penting mukenanya tertutup rapat. Boleh, cuman kan adabnya kena. Boleh nggak laki-laki itu sholat cuman pakai celana Hawaii sampai lutut, tutup lututnya, di atas pakai singlet, pusatnya tutup, sah kok? Nggak dosa, dia cuma adabnya kena. Menghadap calon kekasih hati aja dia ganteng-ganteng, spike rambutnya, lalat rontok. Nah, tapi menghadap Allah dia nggak rapi misalnya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Ada orang tadi yang sekarang ya mungkin tak mengerti atau mungkin hanya terima separuh jadi kan Ya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma barik lana fi sya'ban